Selamat siang, teman-teman. Pengganti kelas, saya buatkan video dari materi perkuliahan kita. Saya berharap teman-teman sehat dan juga dapat mengikuti materi ini dengan baik dan menyaksikan atau mengikutinya dari menit pertama sampai menit terakhir. Jika ada pertanyaan yang nggak paham, dapat mengirim WA di grup ataupun dapat dijapri ke saya. Baik, yang menjadi materi kita pada siang menjelang sore ini, yang menjadi pokok pembicaraan yaitu investasi dalam persediaan. Investasi dalam persediaan. Tentu dalam persediaan ketika membeli ya barang yang lebih dan belum dipakai pada saat itu juga, yang disebut dengan persediaan, tentu kita membutuhkan modal, membutuhkan investasi. Karena barangnya perlu dana untuk kita beli. Ya. Oke, di sini apa sih faktor yang mempengaruhi ya, mempengaruhi investasi dalam persediaan? Apa sih yang mempengaruhinya? Faktor apa saja gitu? Oke, yang pertama di sini yaitu tingkat penjualan. Ya, kalau laris tentu kita butuh persediaan banyak. Jangan sampai pembeli datang, barang habis. Untuk itu, kita perlu ada persediaan yang banyak, yang cukup. Kita beli, persediaan tentu itu membutuhkan dana dan investasi. Ya, makin tinggi omset penjualan, makin besar investasi pada persediaan. Jangan sampai kehabisan persediaan. Ya. Kalau penjualannya sedikit, ya tentu nggak terlalu perlu banyak persediaan karena ketika dibeli tinggal menipis, persediaan bisa dibeli lagi karena toh memang tidak begitu tinggi besar omset penjualan. Yang kedua, sifat teknis dari suatu produk, maksudnya sifat barang itu gimana. Di sini produk pesanan persediaan beragam dan banyak ya, itu berbeda ya di satu mall atau di satu supermarket, jumlah atau ragam persediaan dengan di toko-toko eceran kecil ya, lebih besar, lebih berseragam, lebih beragam untuk di yang besar. Kemudian produksi massal atau persediaan bisa diatur ya. Sifat teknisnya apakah produksi massal? Untuk produksi massal tentu yang dibeli secara massal oleh masyarakat, contohnya sabun, ya minyak dan lain-lain. Kemudian lamanya proses produksi ya. Prosesnya lama. Ada yang prosesnya lama kan, ada yang prosesnya cepat. Kalau kita pesan satu baru selesai setahun ya, tentu itu mempengaruhi investasi ya. Tapi kalau kita prosesnya mudah, ya nggak terlalu mempengaruhi. Namun tetap juga kita harus mengeluarkan modal untuk membeli investasi. Daya tahan bahan baku dan produk akhir ya. Kalau barang tahan lama, persediaannya lebih tinggi ya, karena barangnya lama. Jadi persediaan di umumnya dibuat menjadi lebih banyak, lebih tinggi. Barang tidak tahan lama, persediaan relatif rendah ya. Kalau barang buah-buahan gampang busuk ya, kalau dibuat persediaan nanti busuk bagaimana? Atau daging atau sayuran yang seger kan, gampang layu, gampang busuk. Jadi kadang-kadang kita nggak buat persediaannya banyak, takut rugi kan, ya. Tapi dibuat persediaannya lebih rendah. Barang yang musiman ya, persediaan pada musim tinggi ya, pada musim tertentu, umpamanya musim buah-buahan ya, buah-buah tertentu. Tentu pada saat musim tersebut itu persediaannya banyak. Terus selama pembelian dan pengiriman ya, kalau kita beli dari tetangga kan lebih mudah ya, tapi sekarang bisa langsung ambil.
Tapi gimana kalau kita membelinya itu untuk persediaan itu dari luar kota? Ya, berbeda ya. Di Jakarta kita beli dari Palembang, nanas Palembang. Tapi gimana kalau dari luar negeri? Itu juga kan lebih memakan waktu, proses pengiriman, dan juga proses dokumentasi. Ya, buat PIB dan lain-lain. Ya, itu lebih lama lagi. Itu memakan waktu juga. Pembuatan barang juga kan, pembuatan produk juga kan tidak sama semua. Ada yang cepat, ada yang lambat. Bagaimana sih menghitung tingkat persediaan? Jadi biar kita tahu kira-kira berapa yang harus kita siapkan persediaan. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu tipis atau sedikit. Bisa pas ya. Jadi karena kalau banyak, kemarin saya sudah kasih tahu, ada biaya di sana, biaya gudang. Ya. Tingkat perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan barang dagang, ya, cara menghitungnya ini ya, inventory atau inventory turnover, ya, tingkat perputarnya turnover. Persediaan penjualan bersih, berapa penjualan bersih. Ya. Kemudian dibagi persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata. Tahu kan persediaan rata-rata, umpamanya hari ini 1.000 di bulan April, Mei 2.000, ya, 2.000 nanti di Juni 3.000, berarti 1.000 tambah 2.000 tambah 3.000 6.000, 6.000 3 bulan berarti dibagi 3, ya, berarti rata-ratanya itu 2.000. Nah, cara menghitung di sini perputaran persediaan barang dagang yaitu penjualan bersih dibagi dengan persediaan rata-rata. Kalau tadi 2.000 kan beberapa kali. Atau harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata, ya, harga pokok penjualannya. Ya, di sini persediaan awal, persediaan akhir tahun, atau dibagi 2. Ini contoh soalnya, ya, contoh soal di sini. Contoh soal, persediaan barang 1 Januari 2008 itu 20 juta. Persediaan barang ya, 1 Januari. Pembelian selama tahun 2008, bisa Februari, bisa Maret, bisa Juni, bisa September, bisa November, ya, karena tadi selama tahun 2008 berarti sampai bulan Desember. Ini 380 juta, ya, rupiah setahun. Berdasarkan barang akhir tahun, ternyata masih ada sisa 40 juta. Tadi di awal 20 juta, ya. 1 Januari kan 2008 persediaan awal. Berarti persediaan akhir sebelumnya itu tanggal 31 Desember 2007 ada 20 juta. Nah, setelah tahun 2008 mengadakan proses ya pembelian, totalnya ini hanya sisanya sini persediaan barang akhir tahun 2008 adalah 40 juta, ya. Awalnya 20 juta jadi 40 juta karena tadi di sini ada pembelian bahkan dengan volume yang besar. Itulah inventory turnover harga barang simpan di gudang. Ini jawabannya ya. Pertanyaannya kan ini kan, itulah inventory turnover atau hari rata-rata barang disimpan berapa lama gitu. Ya, tadi kan udah ada rumusnya di sini. Ini kan tingkat perputaran ya. Oke. Tadi harga pokok penjualan tadi 360 juta ya, rupiah. Sementara rata-rata persediaan barang dagangan yakni tadi pertama kan 20.000. Pertama kan. Terus ternyata masih sisa selama tahun 2008 itu pembelian ada sisa 4 juta ya. Bagi 2. Arti rata-rata 30 juta ya. Rata-rata persediaan barang dagangan 30 juta rata-ratanya. Nggak pas itu tapi nggak pas per bulan tapi rata-rata. Tadi udah dibagi di sini. Berarti inventory turnover-nya yaitu 360 juta ini dibagi dengan 30 juta, ya, dapatnya berarti 12 kali turnover-nya. Sementara hari rata-rata barang disimpan di gudang berapa lama ya? Tentu 365 hari dibagi dengan 12 bulan ya. Dengan 30 hari. Ya.
ini inventory turnover yang di sini tadi 12 ya. Untuk menilai tingkat efisiensi rasio tersebut dapat dibandingkan dengan anggaran ya, tentu efisiensi lihat anggaran juga, rasio tahun lalu atau pengamatan lalu, dan juga rasio industri. Persediaan pada perusahaan barang dagang ya, tentu ada beberapa persediaan dan bagaimana juga mengendalikan persediaan, jangan terlalu banyak, jangan sampai ada juga barang persediaan sampai udah busuk, expired, atau barang persediaan salah kirim ya, jangan. Terus pertimbangannya yaitu mampu untuk menjual ya, kita punya kemampuan menjual, nanti dibuat persediaan. Itu tentu ada biaya pemesanan ya, besaran harga barang, biaya pengiriman ya, berapa biaya freight-nya, biaya penyimpanan di gudang ya, di gudang itu kan nggak gratis, ada teleman di sana, ada operator ya, itu juga harus dianggap sebagai biaya. Lama pembelian sampai barang terima ya, disebut dengan lead time. Kalau transit time yaitu dari port to port, dari portnya penjual sampai portnya pembeli, kemudian juga harga ya. Persediaan pada manufaktur atau bahan baku, berapa jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada ya. Jika jumlah bahan baku, kebutuhan bahan baku, biaya simpan dan biaya bunga tinggi ya. Jika bahan baku lebih besar dari kebutuhan bahan baku ya, itu biayanya karena masih numpuk bahan baku di gudang karena lebih besar dari kebutuhan. Yang bahan bakunya ada 5.000, tentunya dibutuhkan cuma 1.000, berarti 4.000 lagi kan disimpan, tuh biaya dan bunga tinggi. Jika jumlah bahan baku terlalu kecil ya, kalau bahan bakunya sedikit berarti hasil produksi juga kan sedikit, nanti barang tidak ada, habis ya, jadi itu juga menghambat jalannya proses produksi, nggak ada bahan baku, penjualan juga jadi terhambat juga. Bagaimana cara pengadaan bahan baku ya, satu jumlah keseluruhan diberi sekaligus ya, di sekaligus biasanya harganya lebih murah, dapat diskon ya. Kemudian kalau harga naik juga dia masih harga lama. Ada yang dibeli secara bertahap, per 3 bulan, per 6 bulan, per sebulan gitu ya. Ada dengan EOQ ya. Apa nih EOQ ini? Economic Order Quantity, yaitu alat untuk menentukan volume dan frekuensi pesan optimal ya. Ada perhitungannya itu. Kemudian just in time ya, dibeli sesuai dan dikirim sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, itu disebut dengan just in time. Pembelian sekaligus ya, tentu yang tadi saya bilang kalau sekaligus besar banyak, keuntungannya ya tidak bolak-balik membeli, udah ada di gudang kok gitu kan, jadi nggak perlu bolak-balik membeli, karena bolak-balik membeli itu artinya biaya kan, tracking bolak-balik ya, administrasinya, orangnya yang muat dan lain-lain. Kemudian perusahaan tidak khawatir akan kekurangan bahan baku, orang banyak persediaan, banyak stok ya, tidak khawatir. Kemudian perusahaan juga mempunyai persediaan cukup ya, jadi habis tapi cukup di sini. Kemudian proses produksi dapat berjalan lancar ya, proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian biaya simpan tinggi ya, biaya simpan tergantung di mana gudangnya ya. Tapi semakin dekat ke pelabuhan tuh biaya gudang biasanya semakin tinggi ya. Kemudian yang kedua yakni perusahaan harus menanggung opportunity cost karena dananya sudah terlanjur diberikan bahan baku. Kesempatan sebenarnya untuk mendapat keuntungan lebih besar nggak bisa, karena kan dananya sudah masuk ke pembelian inventory ya, bahan baku. Sebenarnya saya buat yang lain jadi nggak bisa gitu, itu masuknya. Oke, kemudian kita lanjut. Pembelian bertahap, kalau bertahap gimana sih? Biaya simpannya lebih kecil dibandingkan dengan tadi yang besar-besaran. Ya. Kalau cuma lusinan kan nggak terlalu. Kerugian menjadi tinggi, biaya pesan karena berulang-ulang. Ya. Di pesan sekarang, pesan lagi, sebulan lagi, 2 bulan lagi, dan lain. Economical Order Quantity EOQ ya, metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis. Jadi di jumlah di titik mana dia yang ekonomis pembeliannya ya,
Tidak selalu ekonomis itu karena harganya sedikit, bukan. Tapi bisa beberapa menjadi pertimbangan. Metodenya juga ada metode ya, yang lebih ekonomis, atau jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal, semua pembelian yang optimal ya. Di jumlah berapa dia biayanya itu minimal. Ya, kalau kita beli satu kontainer mungkin masuk, salah beli satu kontainer seperempat, berarti kan ada seperempat lagi yang tidak masuk ke dalam kontainer, dan itu kan membuat biaya lebih mahal, biaya transportasi. Kemudian ada juga tentu perimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Apa sih EOC itu? EOQ, Economic Order Quantity, yaitu saat biaya pemesanan sama dengan biaya pengiriman. Ya. Yang termasuk order cost ya, atau pembelian, atau juga procurement, ini nggak ada U-nya ya. Procurement di sini. Biaya selama proses persiapan diperlukan untuk pesanan, kebutuhan besarnya, kuantitas yang akan besar ya, termasuk ordering cost ya, biaya pengiriman pesanan, biaya pengiriman barang, biaya selama proses pembayaran ya. Dan termasuk carrying cost atau pengiriman, storage ya, biaya sewa gudang, banyak ya, biaya pemeliharaan, ada biaya storage ya, ada juga biaya seperti movement atau pergerakan di gudang. Syarat pembelian dengan EOQ yaitu harga pembelian per unit konstan, ya, tidak naik turun, tidak fluktuatif, ya, tidak dinamis, tapi konstan. Kemudian bahan baku selalu tersedia, ya, ada barang di bahan baku, ya, tersedia. Kemudian kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun, tidak tiba-tiba naik atau tiba-tiba habis dari pasar. Menghitung EOQ ya, EOQ itu akar 2XR XS kali bagi P XL ya. P kali L, sorry. 2 kali R kali S bagi P kali L. R di sini apa di sini R, yaitu ini. Ini R ya, jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode. Dalam setahun berapa sih jumlahnya? S ya di sini harga pembelian per unit yang dibayar, harga beli per unit ya. P harga pembelian per unit yang akan dibayar. Tadi kan biaya pesanan, kemudian ini biaya pembelian per unit. I biaya penyimpanan ini. Biaya penyimpanan. Gudang kan ada biaya penyimpanan, termasuk nanti biaya operator, biaya space, termasuk biaya movement, pergerakan. Ya. Kemudian ini contoh soal, bisa nanti dibaca, ya. Biaya penyimpanan di gudang 40% dari nilai persediaan di gudang. Contoh ini ya, biaya pesanan dari 15 juta dalam setiap kali memesan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 material ya, 1.200 unit dengan harga 1 juta per unit. 1.000 ya, rupiah. Kemudian EOQ-nya adalah akar 2 kali 1.200 kali 15 dibagi 1 kali 0,40. 40.000 dapatnya 300 unit ya. Inilah yang disebut tadi di sini biaya penyimpanan di gudang 40% dari nilai persediaan ya. Itu berarti cara pembelian yang paling ekonomis yakni yang paling ekonomis adalah pembelian bahan sebanyak 300 unit ya, sekaligus sekali pesanan material sebanyak 1.200, sebanyak 1.200 yang di sini untuk tahun, itu lebih ekonomis ya. Kemudian sebenarnya kebutuhan material sebanyak 1.200 unit dapat dipenuhi dengan berbagai cara ya, sekali pesan, apa kedua kali pesan kan 2 kali tetap juga 1.200, atau 3 kali atau 4 kali ya. Dan juga di sini 10 kali pesanan sebanyak 120. Tadi kali total 200. Itu ya, sekali sebanyak 100 unit setiap.
Kemudian di sini perhitungan economic order quantity, ya, ini juga bisa dilihat nanti di sini dari tabel di atas bahwa biaya semua yang paling murah yaitu 120 juta yang di bawah ini, ya, pada pesanan sebesar 300 unit, ya, pesanan 300 unit. Ini yang paling ekonomisnya. Oke. Ini ada latihan soal, ada jawabannya di sini. Ya. Nanti tolong diteruskan dibaca. Ini hubungan biaya pesanan. Tadi kan ini soalnya, ya, biaya penyimpanan, pemeliharaan atau carrying cost 20% dari average inventory, ya. Bisa diulang nanti dibaca di rumah. Teruskan lagi, ini dibuat dalam hubungan biaya pesanan, biaya penyimpanan dan jumlah biaya selama satu periode berarti setahun, ya. Di sini ada. Kemudian tetapkan EOQ berdasarkan besarnya biaya penyimpanan. Rumusnya ini EOQ akar 2 kali R kali S dibagi C, ya. C ini adalah penyimpanan per unit, ya. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun 1.600 unit, ya. Itu dilihat dari sini tadi, ya. Di atas juga 1.600 unit. Oke. Biaya pesanan 100 juta, sementara biaya penyimpanan per unit 50, ya. Terus di sini nanti ada rumusnya, biasanya EOQ adalah akar dari ini. Tadi dari rumus ini dimasukkan ke sini. EOQ dengan safety stock, jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan, harus di gudang safety stock. Ini safety stock maksudnya minimal stok yang ada di gudang, ya. Minimal stok yang ada di gudang. Setiap kali jumlah persediaan mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli sebesar EOQ. Jadi kalau udah paling tipis, paling minim, baru membeli lagi. Persediaan di gudang tidak pernah mencapai 0. Oke, jangan sampai 0 karena nanti ketika ada permintaan kita nggak bisa siapkan. Oke, saya pikir ini aja yang bisa kita pelajari di waktu singkat ini. Tolong disimak semuanya. Terima kasih. Selamat sore semuanya.